Halo, ketemu lagi sama gue Anijas ya. Kali ini gue mau review HP lama gue yang udah nggak gue pakai, tapi kadang-kadang aja sih dipakai buat konten. Ini Samsung Galaxy S7 Edge. Ini udah gue pakai dari tahun 2018. Gua ngonten pakai HP ini ya, sebelum pakai iPhone 12 Pro, 13 Pro Max dan 14 Pro Max. Kira-kira HP ini menurut kalian masih pas nggak ya, atau masih worth it nggak sih dipakai di tahun 2024? Kalau menurut gua sih, kalau kalian mau cuman buat gambar aja gitu ya, nggak ngegame yang berat-berat, ini cocok banget sih. Ini HP-nya kondisinya kayak gini ya, sebenarnya nggak begitu parah ya, masih termasuk oke lah, mulus lah, cuma tipis-tipis pemakaian aja. Yuk kita nyalain. HP ini awal keluar sempat mahal banget ini, kalau nggak salah 9 juta, hampir 10 jutaan nih yang Edge-nya, yang S7 nya. Kalau yang flatnya sekitar 8 jutaan deh kalau nggak salah ya. Ini layarnya Edge ya, ini seri yang lengkung tuh. Pasaran sekarang di tahun 2024 ini sekitar yang sehat tuh ya berapa ya, 1 juta sampai 1,5 paling ya. Ini punya kamera depannya kalau nggak salah depannya itu 9 megapiksel apa 8 gitu ya, tapi yang belakang ini 12. Sebelumnya gue pakai yang 6 yang flat gitu. Yang gue bingung ya, 6 flat itu kamera belakangnya malah 16 megapiksel. Kenapa turun ya di sini ya? Gue sih nggak tahu kenapa. Cuman ini kalau gue lihat ini lebih tipis ya dibanding yang tipe flat yang S6 gue yang dulu. Ini memorinya 32 ya, internalnya tipe warna hitam nih. Ini punya RAM 4 GB. Ini bisa dipakai eksternal ya. Ini udah gue pakein eksternal 32 GB. Cuman masalahnya ada pilihan nih slotnya nih, kalau nggak salah SIM 2 sama eksternal tuh sama gitu. Jadi lu milih loh. Kalau lu pakai 2 SIM berarti eksternalnya nggak bisa dipakai. Karena gue pakai 1 SIM, jadi gue pakai eksternal, dan eksternalnya gue pakai 32. Ya pilihannya sih ada yang 16, mulai dari 8 kalau nggak salah, 8, 16, 32, 64 GB juga ada gitu. Kesan-kesan gue pakai HP ini, selama ini gue nggak ada masalah ya untuk komunikasi atau gimana. Ya pasti adalah namanya rusak-rusak tipis mah gitu ya, kayak lecet gitu. Ini juga speakernya agak kotor sedikit guys suaranya. Nah, penyakit-penyakit di Samsung ini tuh ada yang layar bergaris, ada yang shadow gitu. Ini shadow tipis sih, cuman nggak terlalu kelihatan nih. Kelihatan nggak sih? Coba kita nih, tuh ada gambar keyboard sedikit sih, tapi nggak kelihatan banget sih. Kesan-kesannya sih yang gue bilang tadi, gambarnya cukup baik yang belakangnya. Karena menurut gua Samsung seri S ini Samsung terbaik gitu dibanding seri J atau seri A gitu. Karena ini Samsung flagship ya, maksudnya Samsung yang mewah ya, andalan Samsung gitu. Gak pernah ada kendala sih. Ini pernah gua pakai aplikasi editing Lightroom gitu, CapCut, KineMaster. Kalau gue lihat sih banyak aplikasi kayak Lightroom tuh di HP-HP, mohon maaf ya, HP Cina gitu, banyak yang nge-lag gitu, kadang nggak keluar sendiri kalau ngedit. Nah ini kuat nih, gue belum pernah ngalamin sih, cuman emang gue tuh nggak pemain game ya, jadi gue nggak pernah tahu ini kuat
berapa lama gitu. Ini karena baterainya itu kalau nggak salah 3600 mAh. Kalau untuk buat gua sih maksudnya ini cukup ya, karena gua tuh cuman buat ya WA aja, bikin video gitu, komunikasi aja ini cukup banget gitu. Untuk foto-foto gitu. Ini hasil fotonya, gambarnya tuh. Ini baru gua reset ya. Jadi minta izin dulu nih. Tuh ya tuh. Kelihatan kan jernih banget ya maksudnya tuh. Masih detail banget kan tuh, jelas banget tuh kameranya. Emang cakep banget sih menurut gue ini Samsung seri S7 juga. Karena ya gue bilang tadi seri S tuh udah terbaik lah gitu. Ini sama kok megapikselnya sama iPhone gue, sama-sama 12 megapiksel. Cuman kalau menurut gue, kalau perbandingannya sama iPhone tuh yang gue pakai dari iPhone 12 itu kontrasnya lebih baik gitu. Ini sih sebenarnya masih gue pakai ngonten ini ya, maksudnya buat di perjalanan gitu. Karena gue belum beli action cam gitu. Rencana gue kalau HP ini emang kejual, gue mau beli action cam GoPro gitu. Mungkin GoPro seri 4 yang harganya sepadan sama HP ini. Kelemahannya kalau untuk dia guncangan, dia belum sebaik action mode yang HP-HP sekarang ya gitu, masih agak goyang sedikit gitu. Tapi kalau dibanding-bandingin HP-HP yang di bawah-bawah dia masih jauh lah, ini lebih baik gitu, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu goyang banget ya tuh. Gitu. Maksudnya nggak apa namanya, smooth gitu lah, nggak terlalu goyang banget. Ya kalau dibandingin HP-HP iPhone 12 ke atas ya mungkin ini udah lewat ya masanya ya gitu. Tapi saat itu ini HP salah satu yang terbaik. Jadi kalau saran gue, kalian mau beli HP ini masih cocok aja sih tahun 2024. Mungkin kalau game-game ya kecil masih oke lah. Cuman untuk ketahanan baterai, gue sih jujur aja kalau game nggak tahu karena gue bukan gamer gitu ya. Tapi kalau untuk kalian buat konten-konten kamera, pakai manfaatin kamera ini udah cukup banget sih menurut gue. Cuman masalahnya kalau di kamera depan dia nggak sebaik kamera belakang udah pasti ya tuh, masih agak apa namanya, ya nggak sejelas yang inilah, maksudnya nggak sejelas yang belakang gitu. Tapi cukup lah untuk selfie mah. Ya itu aja sih review gua tentang HP Samsung S7 Edge nya gitu, yang sempat viral di tahun 2016 ini, karena mungkin HP yang termahal, mungkin ya hampir 10 jutaan ini HP dulu. Ya seperti itulah zaman. Ini salah satu keluarin Samsung pertama yang pakai layar Edge nih. Nah, setelah 6 Edge dia langsung 7S bikin juga kayak gini dengan baterai yang lebih baik gitu dibanding yang 6 Edge. Ini 3600. Ini udah ada power bank MagSafe Keep ya, wireless yang 10.000 mAh yang udah gua review di video sebelumnya. Jadi kita cobain di HP S7 Edge gua nih, support gak sih? Tuh ngecas ya, bisa ya, tuh kelihatan gak sih? Tuh bisa ngecas ya, aman lah. Jadi HP ini sebenarnya udah canggih banget ya. Mungkin ini keluaran kedua dari Samsung yang udah pakai wireless charger ya. Ya mungkin ini salah satu pelopor ya HP pakai wireless charger gitu. Cuman sayangnya ini belum MagSafe. Jadi maksudnya di sini itu belum ada MagSafe-nya nih maksudnya. Jadi dia kalau diginiin tuh kurang kenceng tuh, tapi dia nempel sebenarnya tuh pakai magnet tuh, cuman dia kurang kenceng aja. Gue sih belum lihat sih Samsung ngeluarin casing atau kondom yang ada MagSafe gitu kayak iPhone yang gue pakai saat ini untuk rekam gitu. Ya kalau cuma sekedar ditaruh gini dia ngecas gitu. Ya itu sih salah satu kelebihan dari Samsung gitu ini. Kalau menurut gue kalau dipakai 2024, kalau kalian untuk konten aja gitu, kalau game-game masih yang kecil-kecil masih oke lah gitu maksudnya. Sekian aja review dari gua tentang Samsung S7 Edge gitu.
Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih.